Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Anak-anakku yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah senantiasa kita memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan pagi hari ini kita masih diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apa insyaallah. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan mudah-mudahan salawat serta salam juga tercurah kepada pengikut-pengikut beliau hingga akhir zaman nanti. Baik, anak-anak kelas 10 yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pembicaraan kita tentang strategi diskusi yang baik, strategi diskusi yang benar. Setelah kita mengetahui bahwasanya ketika kita akan berdiskusi haruslah bisa mengungkapkan argumen-argumen kita dengan logisan argumen dan juga kejelasan fakta. Itu bisa menjadikan modal ketika kita akan berdiskusi. Di samping itu, kita pun juga harus senantiasa bisa menyampaikan tanggapan-tanggapan dalam sebuah diskusi itu dengan kesantunan dan juga keefektifan berbahasa. Yang kemarin pada pertemuan hari Senin kemarin kita sudah membahas tentang itu semua. Yang terkait dengan kesantunan. Kesantunan seseorang ketika berdiskusi itu dilihat dari dua hal, yaitu kesantunan yang berkaitan dengan budi bahasa, dan yang kedua kesantunan yang berkaitan dengan sikap ketika kita akan menyampaikan sebuah tanggapan dalam diskusi. Dari budi bahasa kita memilih kata-kata yang baik, kata-kata yang tidak kasar ataupun yang bisa menyinggung perasaan orang lain. Sedangkan dari kesantunan, dari sikap tubuh, bahasa tubuh kita, ekspresi muka yang simpatik, tidak menunjukkan keangkuhan ataupun rasa permusuhan. Itu terkait dengan kesantunan. Kemudian yang terkait dengan keefektifan kalimat, ini pun juga harus kalian pahami, kalian miliki. Kalian juga harus bisa menggunakan kalimat-kalimat yang efektif. Kalimat efektif memiliki ciri-ciri, diantaranya harus memiliki subjek dan predikat yang jelas. Tidak boleh hanya berupa anak kalimat. Pilihan katanya harus tepat. Pesan yang dikandungnya harus jelas. Itu adalah ciri-ciri dari kalimat efektif, ya. Kemudian yang selanjutnya, agar diskusi kalian bisa berjalan dengan lancar, maka strategi yang berikutnya kalian harus memiliki kelancaran berbahasa. Ya, kelancaran berbahasa. Kelancaran seseorang di dalam berbahasa sangat ditentukan oleh penguasaan orang itu atas suatu masalah. Kemarin sudah kita singgung bahwasanya kriteria masalah yang bisa kita jadikan sebuah diskusi itu diantaranya adalah masalah itu sesuai dengan pengetahuan dari peserta diskusi, ya. Karena ini dengan masalah itu bisa dikuasai atas pengetahuan dari peserta diskusi, maka akan membuat orang yang terlibat di dalam diskusi itu akan bisa berbahasa dengan lancar, ya. Kelancaran seseorang di dalam berbahasa sangat ditentukan oleh penguasaan orang itu atas suatu masalah. Semakin menguasai masalah, semakin lancar bahasa orang itu. Dengan demikian, ketika berdiskusi kita harus menguasai tema, menguasai persoalan-persoalan dalam diskusi. Bacalah buku-buku ataupun berbagai sumber yang relevan dengan tema diskusi, ya. Agar tidak menjadi debat kusir, kita sebagai peserta diskusi harus menguasai persoalan, memiliki wawasan serta sumber informasi yang akurat. Di situ di buku kalian disebutkan misalnya sebuah diskusi yang bertemakan tentang pencemaran laut, ya. Kalian harus memiliki informasi yang berkenaan dengan laut mana saja yang tercemar, penyebab pencemarannya itu apa, derajat atau tingkat pencemarannya itu sejauh mana, dan juga akibat-akibat yang ditimbulkan dari pencemaran tersebut apa.
Ya, informasi tersebut penting diketahui secara pasti. Bagaimana mungkin bisa menjadi bisa mengatasi persoalan tersebut tanpa mengetahui kondisi yang sebenarnya secara pasti. Informasi yang didiskusikan, informasi yang diperdebatkan haruslah informasi yang pasti. Tidak lagi konon, tidak lagi hanya kemungkinan, apalagi disebutkan di situ dengan istilah kabar burung. Itu tidak boleh. Informasi harus akurat. Untuk menjaga keakuratannya, catatlah dengan baik termasuk sumber informasinya. Itu yang terkait dengan kelancaran berbahasa. Kemudian yang selanjutnya yang terkait dengan intonasi. Intonasi ini berkaitan dengan naik turunnya nada kalimat. Jadi intonasi itu berkaitan dengan naik turunnya nada kalimat. Perbedaan nada kalimat menyebabkan makna kalimat itu pun menjadi berbeda. Mungkin berupa perbedaannya itu nanti mungkin bisa berupa pernyataan, mungkin pula bisa berupa pernyataan, suruhan ataupun seruan. Jadi ketika kalian berdiskusi, menyampaikan tanggapan di dalam sebuah diskusi, intonasi ini juga memegang peranan yang penting. Jangan sampai apa yang kita maksud seperti ini tetapi nanti yang diterima oleh orang lain seperti itu. Karena hanya dengan kesalahan kita di dalam berintonasi. Coba perhatikan contoh yang ada. Kalimatnya sama, saya yang berbicara, saya yang berbicara, saya yang berbicara. Akan tetapi dengan intonasi yang berbeda ini nanti bisa menyebabkan timbulnya perbedaan makna. Coba perhatikan. Saya yang berbicara. Ini berupa pernyataan. Bagaimana kalau itu intonasinya berupa pertanyaan? Saya yang berbicara. Atau mungkin keliru ya. Saya yang berbicara. Ini pertanyaan. Saya yang berbicara. Ini kan bertanya. Beda kalau yang ketiga. Dengan ini adalah seruan. Dengan diakhiri dengan tanda seru. Berarti bagaimana intonasinya? Saya yang berbicara. Lebih tegas. Saya yang berbicara. Loh. Jadi intonasi yang pertama, kedua, ketiga ini berbeda-beda sehingga nanti menimbulkan makna yang berbeda-beda pula. Perbedaan dalam hal intonasi menyebabkan ketiga kalimat itu memiliki maksud yang berbeda, bukan? Oleh karena itulah ketepatan dalam penggunaan intonasi sangatlah penting dalam suatu perdebatan sehingga para peserta lain memperoleh kejelasan atas maksud yang kita sampaikan. Kemudian yang kelima, yang terakhir, strategi yang terkait dengan kesantunan dan juga keefektifan berbahasa yaitu adalah ekspresi. Ekspresi berkaitan dengan pengungkapan atau proses menyatakan suatu maksud, gagasan, perasaan, dan sebagainya. Ekspresi juga berkaitan dengan pandangan wajah atau mimik muka. Dari ekspresi itulah akan tampak sikap-sikap seseorang, seperti apakah dia memperhatikan atau tidak, bagaimana kesungguhannya, atau memunculkan adalah suatu kekesalan. Ketepatan dalam berekspresi juga penting di dalam menyampaikan suatu perdebatan. Sebab hal itu akan membantu kejelasan maksud yang kita sampaikan. Jadi itu anak-anak untuk pembahasan kita pada pertemuan pagi hari ini, ya, membahas tentang strategi diskusi yang baik, strategi diskusi yang benar, yang kalau kalian buka di buku kalian nanti bisa kalian buka kembali dimulai dari halaman 232 sampai 238, ya, itu yang bisa Pak Eko sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit tadi bisa bermanfaat untuk kalian. Insya Allah ilmu ini akan kelak kalian akan menggunakannya entah kapan. Yang penting kalian harus bersungguh-sungguh di dalam mempelajari ilmu ini. Yang jelas kita ketika bersungguh-sungguh mempelajari ilmu ini suatu saat akan dapat manfaat dari itu semua. Sekian dari Pak Eko, kurang lebihnya Pak Eko mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.